Film ini menceritakan tentang restoran terkenal dari Chef Julian Slowicki. Restoran ini terletak di tempat yang sangat terpencil, tepat di tengah pulau pribadi. Kami memiliki seorang gadis bernama Margot yang tiba di restoran mencari pasangannya untuk makan malam. Kita kemudian melihat beberapa koki dengan cermat menyiapkan makan malam, dengan sangat memperhatikan detail. Kepala pelayan muncul dan menyadari bahwa Margot tidak terdaftar secara teknis tetapi membiarkannya pergi. Kita mengetahui bahwa Tyler, pasangan Margot, telah memesan meja untuk gadis lain tahun lalu meskipun dia punya pacar. Ada juga elit kaya lainnya di acara makan malam itu, termasuk seorang kritikus makanan dan editornya, seorang bintang film dan asisten pribadinya, dan 3 orang mitra bisnisnya. Kepala pelayan memperingatkan mereka untuk tidak memotret makanan, tetapi Taylor mengabaikannya. Margot dan Taylor mulai berbicara tentang kehidupan mereka dan apa yang mereka lakukan, dan mereka terus berbicara. Saat itu Chef Julian muncul, menyambut semua orang dan dengan penuh perhatian mengatakan kepada mereka untuk tidak makan terlalu cepat tetapi untuk mencicipi rasa dan merasakannya secara mendalam. Semua orang kagum melihat hidangannya, hidangan lezat yang disiapkan dengan indah dengan bahan-bahan yang paling langka dan paling mahal. Koki mengatakan kepada mereka bahwa ini akan menjadi hidangan yang unik, dan karena itu dia memanggil mereka, kelompok terpilih untuk menikmati makan malam. Namun, Margot tidak terkesan, dia pikir itu adalah makanan biasa dan mengkritik Koki yang berlebihan. Makan malam berlanjut, semua orang masih mengobrol, masing-masing dengan topiknya sendiri. Semua orang kaya, terkenal, bangga, dan kemudian Koki melihat semua orang, satu persatu, menganalisis. Dan Anda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang restoran ini. Anda mulai berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi setiap saat. Lebih banyak makanan terus berdatangan, makanan gourmet dalam presentasi yang penuh warna, dan orang-orang terus minum anggur dan berbicara dan membicarakan hal yang sama, tentang bisnis dan tentang makanan. Dan kemudian wanita tua dengan pria berkacamata itu cemburu, karena Margot berada di dekat mejanya, tetapi dia terus berbicara dan tampaknya makan malam berjalan dengan baik. Sementara itu Taylor dan Margot masih minum anggur dan makan dalam porsi kecil. Wanita tua itu masih mencurigai Margot dan mereka terus menyajikan beberapa piring kayu, sup kuning yang lebih langka, dan Koki melihat mereka dan semua orang senang, karena itu adalah makanan yang belum pernah mereka lihat atau rasakan dalam hidup mereka. Dan pertemuan berlanjut dan pembawa acara pertemuan mulai berbicara dengan masing-masing dari mereka, untuk melihat apa pendapat mereka tentang makanan, tetapi Koki tetap berada di sudut menonton, dia ingin berbicara dengan Margot, dia telah terkesan olehnya, dan tampaknya dia ingin menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Nah, agar tidak meninggalkan pengunjung lain, dia pergi untuk mengantarkan makanan berikutnya, hidangan ketiga. Para koki sangat berhati-hati dalam presentasi, mereka adalah miniatur, makanan atom, makanan berwarna-warni, mereka terus menuangkan lebih banyak anggur, tampaknya semuanya normal, mereka terus berbicara tentang pesta, mereka minum lebih banyak anggur. Wanita tua yang cemburu masih mengobrol, gadis lain mengobrol dengan pacarnya, dan wanita tua itu mencurigai bahwa Margot adalah seorang pendamping. Koki menyela semua orang dan memperkenalkan ibunya, seorang wanita tua yang duduk di kursi. Dia memberitahu mereka bahwa ibunya menderita karena ayahnya, dan suatu hari ketika dia ingin memukulnya, dia membela diri dengan menancapkan gunting di kakinya. Mereka mulai menyajikan lebih banyak makanan, dan steak dengan gunting muncul, dan beberapa taco dengan rahasia. Masing-masing taco memiliki gambar tercetak, yang akan membangkitkan kenangan kuat di antara para tamu. Semua orang berpikir itu aneh, jadi mereka membuka taco tersebut, dan dalam kasus kritikus makanan, taco tersebut berisi gambar restoran yang dia kritik dengan keras. Taco aktor film memiliki gambar kegagalan terbesarnya, demikian juga taco pengusaha memiliki rincian rekening banknya yang curang. Jadi gadis itu pergi ke kamar mandi dan Koki mengikutinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berbicara dengannya karena dia tertarik, jadi gadis itu mendengarkannya dan memutuskan untuk berbicara dengannya, tetapi kemudian Koki menyuruhnya untuk kembali ke pesta. Sementara itu di tempat terpencil dia bertanya siapa kamu, karena dia seharusnya tidak berada di sana, kamu tidak seperti mereka. Pada saat itu beberapa pengunjung mengeluh karena Koki telah mengungkapkan rahasianya,
Kemudian Koki memperkenalkan salah satu asisten dapur terbaiknya, Jeremy, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, praktis dia siap untuk memiliki bisnis sendiri, dan memberitahu mereka tentang kehidupan anak laki-laki yang telah menjadi yang terbaik. Mimpinya, yang telah bekerja dengan banyak usaha, dan yang juga setengah pengkhianat, karena dia ingin mengambil pekerjaannya dan dia ingin menjadi koki, atau tetap sebagai pengganti. Kemudian orang-orang mulai mengubah sikap mereka, karena mereka pikir itu semua adalah bagian dari pertunjukan, kemudian mereka membuat beberapa komentar aneh, kemudian Koki memerintahkan untuk memotong jari orang tua yang bersama istrinya, dan kemudian rahasia kedua ditemukan, semua orang yang ada di sana memiliki masalah dengan Koki. Sementara itu Taylor, teman Margo, terus makan seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi saat makan malam. Wanita tua itu terus makan bersama pasangannya sementara mereka mengeluarkan pria tua itu tanpa jari. Koki pergi untuk berbicara dengan gadis itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengenal semua orang dan mereka semua akan mati malam itu, karena dia akan membalas dendam. Mereka semua menyakitinya, tetapi siapa dia? Dia tidak tahu siapa dia, dan dia tidak tahu mengapa dia ada di sana. Jadi dalam 15 menit dia akan membunuh semua orang. Gadis itu pergi dengan sedih dan tidak percaya bahwa semua orang akan mati di sana. Kemudian Koki mengirimkan hidangan berikutnya, dan itu akan menjadi lebih berdarah dan lebih berdarah. Jadi gadis itu menangis. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa mereka akan membunuhnya. Jadi gadis itu berbicara dengan temannya Taylor, dan dia mencela sikapnya. Dan Koki sekarang membuka dirinya kepada semua orang, dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat meminta apapun yang mereka inginkan. Kemudian mereka meminta penjelasan kepadanya untuk semua penyiksaan ini, yang mana Koki memberitahu mereka bahwa dia bahagia sebelumnya, tetapi sekarang dia lelah menjalankan restorannya, karena orang-orang seperti mereka. Ia telah kehilangan gairahnya untuk perdagangannya dan mereka semua harus disalahkan. Kritikus makanan diundang ke acara makan malam, karena dia telah menutup banyak bisnis dengan ulasan buruknya, sementara editornya bersalah karena membiarkan perilakunya. Wanita tua dan temannya adalah pelanggan tetap, tetapi mereka tidak pernah menyukai makanannya. Beberapa orang bersalah karena tidak menyebutkan satupun hidangan yang telah ia sajikan kepada mereka, dan ia pun mulai menjelaskan satu persatu. Ada juga seorang aktor yang sangat terkenal di sana, yang mengalami pertengkaran dan juga akan mati. Kemudian Koki melanjutkan untuk mengatakan apa yang telah dia rencanakan dan bertemu dengan gadis itu lagi. Dan diketahui bahwa gadis itu adalah seorang pendamping, dan Richard, pasangan wanita tua yang cemburu, adalah salah satu mantan pelanggannya. Maksud saya, wanita tua itu memiliki mata yang bagus untuk melihat gadis-gadis seperti ini. Koki senang karena dia jujur tentang pekerjaan pengawalannya. Kemudian Koki mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka bahwa sekarang hal-hal yang baik akan dimulai. Jadi mereka semua ketakutan, dan ada satu yang mencoba melarikan diri untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri tetapi asisten Koki turun tangan, melanjutkan dan mengumumkan hidangan berikutnya yang akan mengejutkan mereka, dan wanita tua itu tampaknya tidak takut, dia pikir itu semua pertunjukan. Meskipun dia telah melihat bahwa mereka telah mengambil jari orang tua itu, dan sementara itu orang yang melarikan diri, mereka mengejarnya melalui hutan, tetapi itu tidak berguna, karena untuk melarikan diri Anda membutuhkan perahu, karena itu adalah sebuah pulau. Jadi Koki terus menjelaskan apa artinya memasak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Di hutan mereka terus mencari orang yang melarikan diri, sampai mereka menangkapnya, dan mereka menemukan orang tua tanpa jari juga, yang telah melarikan diri. Kemudian mereka menangkap mereka berdua, dan restoran berlanjut dengan para koki. Restoran ini memiliki rahasia yang bisa Anda temukan sekarang juga. Mereka juga menemukan orang kaya lain yang bersembunyi di dalam kandang ayam. Mereka masih menemukannya dan makanan terus berlanjut. Itu benar. Anda mati makan makanan yang lezat. Karena orang yang melarikan diri di bawah kandang ayam mendapatkan makanan penutupnya. Dan gadis itu mulai berpikir tentang bagaimana dia akan keluar dari sana hidup-hidup, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Semua orang mulai berkumpul, dan Koki memilih Taylor untuk membuat hidangan berikutnya, jadi Taylor pergi, dan mulai memasak, tetapi karena dia tidak memiliki latihan, dia mencoba untuk memotong, itu lambat tetapi setidaknya dia menyiapkan sesuatu, setidaknya dia tahu cara menggoreng telur. Kemudian Koki terus berbicara tentang hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi, tetapi tampaknya dia memiliki kesukaan khusus untuk gadis itu,
karena dia tidak pernah melakukan apapun padanya, dan dia hanya ada di sana karena dia adalah pendamping Taylor. Sementara itu diketahui bahwa Margot datang sebagai pendamping, karena Taylor tidak ingin kehilangan reservasi makan malam. Margot pergi untuk mencari tahu, ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh nyonya rumah, dan Koki melanjutkan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi, apa yang telah dia rencanakan sejak lama, balas dendam super yang dia rencanakan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang akan melarikan diri, di mana seorang penjaga pantai muncul dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tetapi orang tidak berbicara karena takut, karena mereka tidak ingin Koki menjadi pahit dan membunuh mereka. Gadis itu memiliki ide untuk melarikan diri, dia mengatakan kepada Koki bahwa dia tidak menyukai makanannya, dan dia tidak akan makan karena makanan asli dibuat dengan penuh semangat, seperti ketika Koki masih muda, dan menikmati membuat hamburger. Jadi dia lebih suka makan burger dan kentang goreng, karena dia orang Amerika dan menikmati itu. Koki terkejut dan berkata oke, saya akan membuatkan burger yang sangat Anda inginkan karena Anda menikmatinya. Jadi dia menyajikan burger dan kentang goreng yang lezat, dan membiarkannya pergi, karena dia menyukai cara berpikirnya. Kemudian dia menaruh marshmallow pada masing-masing dari mereka, dan menyemprotkan bensin pada mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia dan juru masaknya akan mati bersama mereka semua, mereka akan mati bersama dengan semua orang jahat yang menyakitinya, dia meletakkan setelan marshmallow-nya pada mereka, dan sebagai hiasan dia menaruh banyak coklat di kepala mereka. Mereka semua mulai menangis karena mereka akan mati. Gadis itu mengambil perahu dan pergi dengan cepat keluar dari hotel sebelum terbakar, dan Koki memenuhi janjinya. Koki memberikan perintah dan melepaskan batu bara yang terbakar yang ada di tangannya, dan mulai membakar semuanya, dan mereka semua mulai terbakar dengan cara tercepat dan sekejam mungkin. Satu persatu, mereka semua terbakar seperti di neraka. Akhir. Jangan lupa untuk berlangganan, dan klik tautan saya di dalam deskripsi video, untuk ditambahkan ke grup film rahasia saya. Terima kasih banyak.